35-41 yang diberi judul Angin Ribut Diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus datang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan Alkitab pada sore hari ini. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Saya akan memulai dengan fakta yang ada dari apa yang disampaikan oleh narasi Injil Markus. Ayat 35 dikatakan pada hari itu. Kejadiannya waktu hari sudah petang. Saya pelan-pelan di sini. Pada hari itu. Pada hari itu apa yang sedang terjadi? Yesus lagi ada di mana dan murid-muridnya. Mereka pada saat itu, dibilang pada hari itu mereka sedang ada di Kapernaum. Dan Yesus mengajar kepada begitu banyak orang tentang kerajaan Allah. Dan apa yang dilakukan Yesus di sana itu dari pagi sampai dengan malam. Maka di situ dibilang pada hari itu, waktu hari sudah petang. Perjalanan yang mau ditempuh oleh Yesus dan murid-murid itu dari Kapernaum di tepi barat Danau Galilea menuju ke tepi timur Danau Galilea yang bernama Gerasa. Nah, dari Kapernaum menuju ke Gerasa itu jarak yang mereka tempuh adalah sekitar 8 mil. Kecepatan perahu di zaman Yesus itu adalah perahu kuno dari para nelayan. Kecepatannya hanya 3 miles per hour.
dan mereka mau pergi ke Gerasa, itu untuk melayani juga. Karena di sana ada seorang yang kerasukan setan yang luar biasa yang harus dilayani oleh Yesus. Jadi saudara ingat ya, mereka dari tepi barat habis melayani, mau pergi ke timur, mau ngapain? Melayani. Nah, fakta menunjukkan begini. Menyeberangi Danau Galilea pada malam hari itu punya resiko yang sangat besar. Kenapa? Karena Danau Galilea itu dikelilingi bukit. Lalu terjadi perbedaan suhu yang sangat jauh antara siang dan malam. Siang panasnya bukan main, dan kalau malam dingin datang, itu menyebabkan tekanan udaranya berbeda, dan kemudian udara itu menekan ke bawah, lalu dari situlah muncul angin, dan itu biasa terjadi karena udara bergerak dengan cepat dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Udara hangat jadi lembab dan naik berputar menciptakan angin dan pusara. Dan inilah yang dijumpai oleh Yesus dan murid-muridnya. Maka dari fakta ini saya mau menyampaikan satu pesan, bukan satu pesan, beberapa pesan. Tapi pesan paling pertama begini. Mungkin kita pernah mengalami seperti apa yang dialami para murid dan Tuhan Yesus. Habis melayani, mau pergi ke pelayanan berikutnya. Berarti apa yang kita lakukan semua baik-baik saja kan? Yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita tidak melakukan dosa yang besar. Dari satu tempat mau ke tempat lain dalam perjalanan, mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka berjumpa dengan badai. Bukan berarti kalau saudara melayani, saudara tidak akan pernah menjumpai badai. Ingat itu baik. Bahkan Yesus menjumpai badai. Yang kedua pesan. Ketika badai datang, beberapa murid Yesus pekerjaan mereka adalah melayani. Mereka pada saat menghadapi badai saat itu, mereka kehilangan kepercayaan diri. Padahal mereka punya keterampilan, mereka selalu ada di perahu. Pada saat murid-murid itu panik, terkena hantaman badai, Yesus tidur. Dari kata Yesus tidur, itu menggambarkan bahwa pelayanan yang Yesus lakukan itu melelahkan. Yesus bukan take a nap, cuma tidur. Yesus tidur pulas, bukan setengah tidur. Pertanyaannya, di saat mulai panik, namanya badai. Kapal angin kecil aja dia udah goyang-goyang gitu. Kalau tengah badai kan dihantam naik, turun. Yesus tidur. Bayangkan itu. Maka murid-muridnya bingung. Kok bisa-bisanya Yesus tidur dalam situasi seperti ini? Bapak Ibu pernah kecapean? Pasang alarm, udah bangun, kok kecapean? Makin digoyang, makin enak tidurnya. Jadi Yesus bukan sengaja tidur, memang tidur. Tapi badai kehidupan, badai yang dihadapi saat itu membuat murid-murid panik, mereka nggak bisa tidur. Air mulai masuk, dan kemudian mereka mulai menuang-nuangkan air keluar dari kapal itu. Lagi gelisah, lagi nggak bisa tidur, lagi khawatir,
lagi takut, murid-murid lihat, ya Tuhan Yesus pasol. Tuhan Yesus tidur. Tahu nggak kenapa Tuhan Yesus tidur? Saya mencontoh. Dia akan reaksi. Pernah bawa mobil jarak jauh kan? Sama Alma. Berdua pernah. Waktu reaksi bawa mobil, Alma tidur. Always. Always. Pertanyaan saya, mengapa Alma bisa tidur? Because you trust Him. Right? So you can relax. Kenapa Yesus tidur? Yang bawa dia adalah siapa? Nelayan yang hari-hari bawa kapal. Saya kalau diajak Om Dery naik kapal, Om Dery yang bawa, tenang saya. Tapi kalau saya diajak naik kapal, bukan Om Dery yang bawa, Pak Raymond yang bawa, dan tidur saya. Karena saya tahu Om Raymond biasanya bawa mobil, tidak pernah bawa kapal. Jadi saudara, ketenangan ketika Yesus tidur, kenapa? Karena dia percaya pada murid-muridnya. Mereka ahli. Tapi pada saat badai datang, murid-murid yang terampil itu, bahkan mereka nggak percaya diri untuk menghadapi. Pada saat badai itu datang, mereka nggak percaya pada kemampuan mereka. Dan saat mereka ketakutan, mereka mulai mempertanyakan sikap Yesus yang tidur pulas, seolah-olah Yesus tidak peduli. Ya, di sini Bapak Ibu ya, ini pas banget. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Di buritan itu di belakang, kapal bagian belakang, dengan tilam. Ada tilam itu apa? Alas tidur. Ya. Maka murid-muridnya membangunkan kepada dia dan berkata kepadanya, ini kata yang menarik, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kita itu siapa? Murid-murid dan Yesus. Mereka nggak bilang, Guru, engkau nggak peduli kalau kami binasa. Atau kalau saya binasa. Tapi dia bilang, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Berarti kalau ini kapal tenggelam, Yesus juga mati kan gitu. Itu kan menurut mereka berkata kita. Artinya mereka percaya Yesus bagian dari mereka.
Ini pesan yang berikut. Ini pesan yang penting. Yesus memang ada bersama mereka dalam perahu. Tapi mereka merasa bahwa sang guru tidak lagi mempedulikan nasib mereka. Dalam arti mereka bersama Yesus, tapi mereka meragukan penyertaan Yesus. Dan ini persoalan terbesar orang percaya. Bersama dengan Yesus, tapi tidak merasakan penyertaannya. Masalah. Kadang-kala kita sering berkata, Tuhan menyertai kita. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mempercayai penyertaannya? Atau jangan-jangan kita malah bersikap seperti para murid yang merasa Yesus nggak lagi peduli. Maka saya katakan begini, badai apapun yang saudara alami, badai apapun, kapanpun badai itu datang, jangan sampai kita punya sikap iman seperti para Yesusnya ada, tapi mereka tidak merasakan penyertaannya. Karena mereka takut, karena mereka khawatir, karena mereka gelisah. Saya mau sampaikan, kebersamaan Yesus bersama dengan kita itu sudah cukup bagi kita untuk kita meyakini bahwa Dia benar. Bapak Ibu bayangkan ini, kisah para murid berhadapan dengan badai bukan cuma satu kali. Alkitab mencatat paling tidak ada 2 kali. Yang pertama adalah ketika Yesus tidur. Yang kedua, mereka nyebrang sendiri, Yesusnya tidak ada bersama dengan mereka. Dan Yesusnya munculnya di mana? Jalan di atas. Ingat kan peristiwa itu? Apa yang saya katakan? Anda mau seperti apapun sedang berjalan mengarungi dunia ini, Yesus selalu hadir. Kalau dalam konteks ini, mau Yesus ada di perahu atau tidak, Dia selalu hadir. Karena begitu badai datang, Yesus muncul dari kejauhan, bukan? Maka ketika Alkitab mengatakan Yesus hadir dan Dia disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita, maka saya mau sampaikan, kapanpun saudara menghadapi badai, seperti apapun modelnya badai itu, yakin bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Pesan terakhir, Yesus bersama mereka di dalam perahu itu, tapi badai tetap ada. Berapa kali dalam hidup ini kita berpikir ketika Yesus bersama dengan kita, maka tidak akan ada badai tetap ada. Saya tadi jelaskan kenapa badai itu ada. Murid-murid tahu pergi malam hari resikonya lebih besar. Pandangan mereka terbatas, tekanan angin berubah, membuat angin itu menjadi berputar. Mereka tahu. Walaupun Yesus yang bilang, ayo kita berangkat, tetap mereka jumpai badai. Mereka tidak steril dari topan, tidak steril dari ombak. Walaupun mereka masih punya pemahaman bahwa Yesus jagoan mereka, ya. Yesus sanggup membuat banyak mujizat, ya. Dan mereka merasa aman bersama Yesus, sehingga ketika Yesus bilang di malam hari, ayo kita berangkat, mereka nggak bilang, Guru, sekarang. No, mereka langsung jalan.
mengguncang kapal mereka. Mereka melihat air itu sudah mulai masuk ke dalam kapal. Dan mereka berpikir soal ketidakpedulian Yesus. Saya mau bilang sama saudara, apapun badai yang saudara hadapi, tidak mungkin Tuhan tidak peduli. Tapi saya mau ajak saudara berputar dengan sudut pandang yang berbeda. Justru ketika badai datang, di saat air memenuhi perahu pada saat itu, hal tersebut membuat mereka takjub, membuat mereka melihat sisi lain dari Yesus yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka sudah lihat orang sakit disembuhkan. Mereka lihat iblis tunduk pada Yesus. Namun mereka belum pernah lihat angin dan danau tunduk pada perkataan Yesus. Maka saya mengatakan begini, menutup renungan, para murid tidak akan pernah melihat kemahakuasaan Yesus yang ini kalau mereka tidak berhadapan dengan Dia. Maka saya mengatakan, kalau saudara sedang dalam pusaran badai, ingatlah bahwa dalam pusaran badai saudara pasti akan menjumpai kemahakuasaan Tuhan. Beberapa waktu lalu bapak-bapak nyanyiin lagu mistik. Di saat badai menggelora, masih ingat lagu ini? Kita tahu lagu ini. Dan justru saya pun berpikir, kalaupun badai itu datang di waktu yang tidak kita harapkan, kalaupun badai itu datang seperti para murid di saat mereka sudah letih, habis melayani dari pagi sampai malam, tapi Tuhan tidak pernah tidak peduli terhadap kita. Saudara ingat, Tuhan selalu peduli. Maka yang harus selalu kita siapkan adalah iman kita. Sama seperti hari ini, Bapak Ibu hari ini mau keluar dari rumah tadi lihat weather, dibilang 2 hari ini suhunya sangat tinggi, bukan? Karena suhunya sangat tinggi, kita pasti prepare. Saya nggak tahu bagaimana saudara prepare. Kalau saya prepare nggak pakai baju yang panas, pakai apa itu namanya sunscreen. Kita prepare untuk hadapi. Sama dengan iman kita. Yesus ketika bersama dengan kita bukan berarti badai tidak akan terjadi. Tapi kalaupun badai itu terjadi, jangan kehilangan damai sejahtera. Jangan takut dan panik dan seolah-olah bilang, Tuhan, Engkau tidak peduli. No. Tuhan selalu peduli. Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu beserta. Walaupun di dalam badai